Semua yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo, yang kami hormati bersama yang juga hadir sebagai narasumber hari ini, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktur Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, para pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator beserta para kepala unit pelaksana teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo, hadirin undangan yang kami hormati. Sebelum acara kita mulai, ada beberapa catatan yang perlu kita ikuti bersama selama kegiatan, yakni tetap mematuhi protokol kesehatan dengan selalu mencuci tangan menggunakan hand sanitizer, tetap memakai masker, dan jaga jarak. Dimohonkan untuk tidak bersalaman, dimohonkan untuk tidak memindahkan kursi atau tempat duduk Anda, dimohonkan untuk tidak meninggalkan tempat selama kegiatan berlangsung, dan diharapkan agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Pemerintah Republik Indonesia lewat turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Ciptaker menggulir konsep perseroan perorangan. Namun hal ini sebenarnya, Bapak Ibu, bukan hal baru lagi di dunia, karena ada beberapa negara yang juga sudah menerapkan hal tersebut, seperti diantaranya Amerika Serikat, Singapura, dan juga Vietnam. Dan di Republik Indonesia sendiri, tentunya hal ini juga merupakan terobosan, dan untuk perseroan perorangan ini memiliki ciri khas tersendiri dan hanya ada di Indonesia. Nah, untuk itu, seperti apa dan bagaimana konsep perseroan perorangan di Indonesia? Marilah sama-sama kita mengikuti acara sosialisasi pendaftaran perseroan perorangan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo Senin 24 Mei 2021. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, acara dimulai. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala. Saya memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita pada hari ini dapat berlangsung dengan aman dan tertib. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa saya mulai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'afini ma'ruf wa yu'afini mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yamuhil jalal wa zikawasi sultan. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagunganmu, segala puji atas kemuliaanmu dan kekuasaanmu. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo, Direktur Teknologi Informasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, pejabat pimpinan tinggi Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo, yang kami hormati
para kepala unit pelaksana teknis pada lingkungan Satria Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo, pejabat administrator dan pejabat pengawas kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo. Para peserta dan tamu undangan yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat dan izinnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan sosialisasi pendaftaran persoalan perorangan. Melalui kesempatan ini, perkenankan saya selaku Ketua Panitia Pelaksana untuk menyampaikan laporan sebagai berikut. A. Dasar 1. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo nomor W.330-AH.02.08 tahun 2021 tentang menunjukkan panitia pelaksana kegiatan sosialisasi pendaftaran persoalan. 2. Daftar isian pelaksanaan anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo tahun anggaran 2021 nomor IPA-01.03.049011/2020 tanggal 12 November 2019. B. Maksud dan tujuan. Maksud itu memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat di Provinsi Gorontalo tentang pendaftaran persoalan perorangan. Tujuan tercapainya implementasi layanan pendaftaran persoalan perorangan di Provinsi Gorontalo. C. Jumlah peserta. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sebanyak 150 orang, terdiri dari unsur pemerintah daerah serta UMK se-Provinsi Gorontalo. D. Waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 bertempat Hotel Astor Gorontalo. Narasumber berasal dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum. Strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan para pekerja. Di antara terobosan dari Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu memberikan kemudahan kepada usaha mikro dan kecil dalam mendirikan perseroan perorangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian, perubahan dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Konsep perseroan perorangan yang baru saja digulirkan ini sebenarnya bukan hal baru bagi beberapa negara di dunia. Konsep ini telah dikenal di berbagai negara, namun dengan penyebutan yang berbeda-beda. Amerika Serikat, Kanada, dan Singapura menyebut perseroan perorangan dengan sole proprietorship, sementara di Inggris disebut dengan sebutan sole trader. Perseroan perorangan di negara-negara tersebut memiliki persamaan, tapi juga mempunyai perbedaan. Persamaannya yaitu memasukkan perseroan perorangan ke dalam kategori tidak berbadan hukum. Konsekuensinya adalah tidak adanya pemisahan kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan, sehingga tanggung jawab pemilik perseroan juga meliputi kekayaan pribadinya dan istri suaminya jika sudah menikah. Berbeda di negara-negara yang kami sebutkan tadi,
konsep perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas yang terdapat pada Undang-Undang Cipta Kerja merupakan sebuah terobosan. Bentuk perseroan perorangan khas Indonesia atau hanya ada di Indonesia. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, perseroan perorangan memiliki berbagai kelebihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Dengan tanggung jawab terbatas merupakan bentuk badan hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha. Caranya adalah melalui pemisahan kekayaan pribadi dan kekayaan usaha, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan sosialisasi perseroan perorangan saya buka secara resmi. Apalagi di saat pandemi saat ini. Inilah yang kemudian UKM-UKM bisa meningkat kembali di masa resesi ekonomi yang saat ini kita hadapi. Begitu terasa bagaimana penurunan daya beli masyarakat, dan kita ketahui sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Kakanwil bahwa konsep perseroan perorangan yang baru saja digulirkan pemerintah Republik Indonesia lewat turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang sebenarnya bukan hal yang baru. Di luar negeri tadi disampaikan bahwa sudah banyak yang melakukan ini, tetapi mungkin dengan nama yang berbeda. Nah, lalu bagaimana konsep perseroan perorangan di Indonesia, nah khas Indonesia, akan kita simak bersama dalam sosialisasi pendaftaran perseroan perorangan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Gorontalo. Dengan kali ini akan dibahasnya bersama saya, Nova Effendi Muhammad. Narasumber kita yang pertama, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama adalah Ibu Widya Stuti, Kasubdit Harmonisasi Bidang Indagristek, merangkap perancang PUU dengan materinya implementasi PP dan Permen Kumham terkait pendirian perseroan perorangan yang memenuhi kriteria untuk UMK. Halo, Ibu Widya. Ibu Widya. Mengenai pendaftaran perseroan perorangan yang tadi sudah disampaikan moderator maupun dalam pembukaan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Gorontalo, sebenarnya kami ini adalah tidak terlepas dari arah kebijakan pemerintah dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana undang-undang ini sudah berlaku mulai tanggal 2 November 2020. Nah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini tentu urgensi pembentukan untuk Undang-Undang Cipta Kerja ini ada
pertama adalah bahwa Bank Indonesia dalam hal ini untuk proyeksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai pembina daripada pelaku usaha mikro dan kecil. Kami paham sekali Pak, di daerah kami memang erat sekali kalau dari penampakan daripada virtual ini. Kami juga salam hormat untuk para pejabat di Dinas Perindustrian, Perdagangan maupun Koperasi dan UMKM maupun dinas-dinas lain yang tergabung sebagai peserta sosialisasi. Ke depan memang kami ada berencana Pak, aku akan melaksanakan bimtek integrasi aplikasi di beberapa KL yang masuk di dalam integrasi layanan PTPP ini. Misalnya bagaimana mengisi NPWP, bagaimana melakukan pengisian pelaporan keuangan SPT maupun laporan keuangan seperti yang ditanyakan tadi dari salah satu peserta yang menjadi calon pengusaha dari PTPP. Kalau rekomendasi yang Bapak maksud, kami perlu sampaikan, jadi aplikasi yang dibangun oleh kita adalah merupakan delegasi daripada suatu regulasi. Sudah disampaikan oleh narasumber terdahulu dan Pak Kanwil. Jadi dari Undang-Undang Citer, PP 8 2021, Permen Kumham 21 2021 maupun PMK tentang tarif PNBP. Di mana di dalam Undang-Undang Citer, PP maupun Permen Kumham apa yang akan dituangkan di dalam proses aplikasi tersebut sudah dituangkan dalam bentuk pasal dari regulasi dimaksud. Provinsi Gorontalo. Kalau diizinkan kami bisa screen sendiri. Kalau sudah disampaikan terkait dengan sistem dan berusaha, kami tadi coba sudah dalam sesi sebelum ini adalah bagaimana mendorong potensi di masyarakat khususnya UMK, usaha mikro dan kecil dalam rangka mendukung kemudahan berusaha. Ini dilakukan terobosan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya mengenai beberapa indikator yang kita jadikan sebagai tolak ukur untuk mendorong ease of doing business. Ada beberapa indikator, terdapat 10 indikator yang dinilai oleh World Bank terkait dengan tingkat kemudahan berusaha di Indonesia, dan 4 diantaranya adalah menjadi tugas dan tanggung jawab dari komplain dan protes dari Bapak Ibu Notaris, ya. Kami mudah-mudahan tidak terjadi di Gorontalo. Kenapa Kementerian Hukum dan HAM memangkas pekerjaan atau mengambil atau mengurangi pekerjaan dari notaris? Sebetulnya kita tidak mengurangi. Tidak ada yang kita hapus dari yang selama ini ada menjadi tugas dan tanggung jawab notaris, tetapi kita harapkan memang itu tidak bisa. Nanti setelah perseroan perorangan ini menjadi berkembang, menjadi besar, sehingga tidak memenuhi tadi kriteria sebagai usaha mikro dan kecil dan pemegang sahamnya sudah lebih dari 1 orang atau modalnya sudah melampaui 5 miliar, itu otomatis dia menjadi persetujuan modal. Dengan begitu sebetulnya kalau dia sudah menjadi persetujuan modal atau warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Komateri, Ibu Moderator. Perkenalkan, nama saya Aan Maulana Jafar. Saya perwakilan dari Radio Insania FM Network. Tadi kita sudah ikut bersama di penyampaian 3 materi tentang sosialisasi pendaftaran perseroan perorangan.
jadi pertanyaan saya, kira-kira apa urgensi dari pendaftaran perseroan perorangan ini bagi para pelaku usaha UMKM? Karena kita ketahui bersama, saat ini kita masih memasuki pandemi COVID-19. Banyak sekali UMKM yang terdampak. Terus pertanyaan selanjutnya, masih dalam situasi pandemi COVID-19, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa para pelaku UMKM banyak yang terdampak usahanya, justru malah naik para pelaku bisnis online. Yang saya ingin tanyakan, apakah para pelaku bisnis online ini juga bisa mendaftarkan perseroan perorangan ini? Pertanyaan yang ketiga, di dalam UMKM itu sendiri itu ada kelompok usaha bersama. Sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwa pemilik perseroan perorangan hanya satu orang. Lantas bagaimana mekanisme pendaftaran jika ada kelompok usaha bersama tadi? Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari media Radio Ihsan, dari Seksi Pengembangan Industri di Kabupaten Boyolali. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Katarmin dan Kemenkumham yang kemarin telah melaksanakan sosialisasi pendaftaran perseroan perorangan di Kabupaten kami Bondowoso dalam acara Katarmin Menyapa, dan selanjutnya dibuat oleh acara. Nah, begini, kami di dalam kesempatan kali ini kami mau bertanyakan dari semua teman-teman yang disampaikan, apakah di sosialisasi pendaftaran perseroan perorangan ini bisa mendaftar ASN? Karena dengan adanya pandemi, bukan hanya para UMKM yang terdampak dengan COVID, ekonomi semua bangkrut. Nah, teman-teman ASN apa bisa masuk dalam perseroan perorangan? Terlebih mereka yang memiliki usaha, menyambung usaha keluarga. Biasanya kan usaha orang tua yang disambungkan terus orang tuanya, mereka anak-anaknya ASN. Dan apakah mereka bisa bisa mendapatkan perseroan perorangan di Kanwil Kementerian Perhubungan? Terima kasih. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Saya dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Baru 1 Pintu Kota Gorontalo. Nama Muhammad Fakrah Maksum. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan pendaftaran perseroan perseorangan. Yang pertama terkait dengan masa berlaku perseorangan, apakah ada batas masa berlaku atau berlaku selama usaha itu dijalankan. Kemudian yang kedua terkait dengan apakah semua usaha atau KBLI ini bisa didaftarkan melalui perseroan perseorangan atau ada batasan-batasan, ada usaha yang tidak bisa didaftarkan melalui perseroan perseorangan. Kemudian yang ketiga adalah batasan transaksi yang bisa dilakukan oleh perseorangan, apakah ada batasan dalam 1 bulannya atau dalam 1 kali transaksi dalam kegiatan usahanya. Terima kasih mungkin dari saya. Baik, terima kasih. Penting bagi pelaku usaha kami yang bergerak di bidang usaha mikro dan menengah. Ada beberapa hal yang kami akan tanyakan di sesi ini mengenai pertemuan sosialisasi buat kami. Kami dapat share Zoom-nya dari teman kami sehingga kami bisa masuk di acara ini. Alhamdulillah kami tadi ikut dari awal sampai dengan sesi saat ini. Ada beberapa kami tanyakan. Yang pertama itu apabila kami meregistrasi terhadap
klarifikasi apakah dipungut biaya yang pertama dari biaya registrasinya berapa. Yang kedua, apakah kami mengajukan sendiri di aplikasi tersebut atau lewat notaris? Lewat notaris. Nah, ini dua saja itu yang kami tanyakan, karena yang lainnya sudah ditanyakan oleh penanya-penanya. Demikian Bu Moderator. Baik, saya ingin bertanya, Pak Freddy usahanya apa? Saat ini usahanya apa? Kami bergerak bidang bakery, roti yang kami berjual saat ini, Bu Moderator. Bakery ya, di bidang bakery. Oke. Baik, Pak Freddy, tunggu jawabannya. Beberapa hasil usaha karya narapidana warga binaan masyarakatan yang ingin saya tanyakan, kira-kira itu masuk dalam perseroan perorangan atau tidak, dan apabila dia masuk, kira-kira yang kita daftarkan itu nama instansinya atau warga binaannya. Ya, kemudian yang berikut, di kami itu banyak yang memiliki keahlian untuk warga binaan kemasyarakatan khususnya. Akan tetapi kami terkendala tentunya dengan modal, karena dalam anggaran untuk kegiatan kami itu hanya terfokus pada lebih difokuskan pada kegiatan untuk seperti yang sosialisasi atau pertemuan semacamnya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya pertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.